Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qais Robbani dengan NIM D10121100 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah Kota, kelas B, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelembagaan dalam masyarakat maritim. Jadi, masyarakat maritim adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama di wilayah pesisir pantai atau pulau-pulau, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya kelautan. Contohnya seperti nelayan. Nah, konsep kelembagaan yang disamakan dengan perang kata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, disebut kelembagaan, sedangkan dalam ilmu antropologi disebut pranata. Nah, kelembagaan yang mengatur hubungan sosial yang merupakan lembaga non-formal. Kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi atau institution yang di dalamnya ada aturan yang saling berkaitan dan sifatnya mengikat. Dalam studi antropologi, sosial budaya digunakan konsep unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan dalam konteks antropologi yang mencoba melihat bagaimana lembaga masyarakat dapat memenuhi aktivitas kebudayaan. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi masyarakat atau ormas dalam konteks ekonomi. Nah, sebagai contoh, ada organisasi dalam konteks masyarakat maritim disebut masyarakat nelayan atau penggawa sawi. Pola hubungan kerja antara penggawa sawi pada usaha telah mengalami perubahan penting dari bentuk hubungan patron klien lama bersifat ketat dan tertutup ke bentuk yang longgar dan terbuka. Penggawa memberikan pelayanan ekonomi, sosial, perlindungan, pengetahuan, keterampilan kerja, bahkan pandangan dan etis kerja. Sementara sawi memberikan pengabdian, ketaatan dan kepatuhan, kesetiaan, pengakuan, kepercayaan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Pola hubungan kerja penggawa sawi pada usaha perikanan pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu berdasarkan suku dan kontrak kerja. Pola hubungan berdasarkan suku yaitu pola yang menunjukkan adanya kesamaan suku atau hubungan kekerabatan antara penggawa dengan sawi. Contohnya adalah suku Bugis Makassar yang masih mempergunakan pola hubungan kerja berdasarkan pertimbangan suku dalam menjalankan usaha perikanan Jepang. Sedangkan pada pola kontrak kerja, kesamaan suku atau hubungan kekerabatan bukan menjadi pertimbangan utama dalam menjalin hubungan kerja, tetapi yang utama adalah motivasi dan kemampuan kerja. Contohnya, pada usaha perikanan Tripang di Pulau Barangmongko telah terjadi pergeseran pola hubungan kerja. Nah, yang awalnya berdasarkan kekerabatan atau kesamaan suku bergeser ke pola hubungan berdasarkan kontrak kerja. Nah, selanjutnya terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk juga masyarakat maritim, yakni yang pertama, kelembagaan ekonomi atau economic institution. Yang kedua, kelembagaan kekerabatan atau kinship atau domestic institution.
Yang ketiga, kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution. Yang keempat, yang terakhir, kelembagaan politik atau political institution. Nah, setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi kelompok, sistem norma atau aturan, dan tindakan sangat terpola. Keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat, sangat terikat, dan fungsional, membentuk satu kesatuan kelembagaan kebahariaan yang utuh. Nah, keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Pertama, pada kelembagaan ekonomi, kelembagaan atau peranata ekonomi banyak yang terarahkan dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya. Jadi sifatnya itu tidak otonom. Nah, yang kedua, kelembagaan kerabatan dalam contohnya yaitu misal dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok itu biasanya direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung ataupun orang sedesa, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran. Nah, yang baru saya sebutkan tadi yaitu kelembagaan politik. Dan yang terakhir, kelembagaan agama. Jadi sistem ekonomi termasuk produksi, distribusi maupun konsumsi banyak yang dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian sama halnya dengan dalam praktik ilmu gaib. Nah, itulah tadi paparan saya mengenai kelembagaan dalam masyarakat maritim. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.